Gerak pada tumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Tumbuhan merupakan makhluk hidup, jadi tumbuhan pun dapat bergerak. Namun demikian, pergerakan tumbuhan sulit diamati karena pergerakannya yang sangat lamban. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat atau bergerak bebas seperti halnya hewan dan manusia, sehingga tumbuhan dikatakan bergerak secara pasif. Tumbuhan tidak dilengkapi dengan sistem saraf indera, namun tumbuhan peka terhadap rangsangan. Bagaimanakah cara tumbuhan bergerak? Gerak pada tumbuhan biasanya sangat lambat sehingga tidak terlihat oleh mata. Tumbuhan dapat bergerak karena adanya rangsangan yang datang dari dalam maupun dari luar tumbuhan. Rangsangan itu dapat berupa sentuhan, suhu, gravitasi, zat kimia, cahaya, dan air. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua. Ada gerak endonom dan ada gerak esionom. Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Dikatakan gerak endonom adalah gerak dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerak endonom dibagi menjadi gerak nutasi dan gerak higroskopis. Gerak nutasi yaitu gerak spontan tumbuhan yang tidak disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar. Misalnya, gerak aliran sitoplasma pada tanaman air. Lalu, ada gerak higroskopis. Gerak higroskopis ini adalah gerak dari dalam tumbuhan yang disebabkan karena adanya perbedaan kadar air di dalam tubuh tumbuhan. Contoh gerak higroskopis yaitu pecahnya kulit buah tanaman polong-polongan. Nah, ini adalah contoh gerak higroskopis pada tanaman lamtoro. Ini adalah lamtoro yang cukup air dan ini lamtoro yang kurang kadar airnya sehingga pecah keluar. Kemudian, gerak yang kedua adalah gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Jika endonom dari dalam, maka esionom adalah gerak dari luar tubuh tumbuhan. Gerak dari luar ini dibagi menjadi tiga, ada tropisme, nasti, dan taksis. Kita lihat gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Dan rangsangan ini dapat dibedakan dalam 5 jenis rangsangan. Jika rangsangan yang datang itu berupa cahaya, maka disebutlah fototropisme. Jika rangsangannya berupa gaya gravitasi bumi, maka disebutlah geotropisme. Jika rangsangannya berupa air, maka disebut hidrotropisme. Dan jika berupa bahan kimia, maka disebut kemotropisme. Dan jika berupa sentuhan, maka disebut tikmotropisme. Nah, jadi tropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kita lihat, jika rangsangannya berupa cahaya atau yang dikenal dengan fototropisme. Silakan lihat video berikut. Ini adalah contoh gerak tropisme, yaitu gerak tumbuhan menuju ke arah datangnya cahaya matahari. Maka tanaman ini akan melengkung ke arah datangnya sinar matahari. Ini disebut sebagai fototropisme. Karena mataharinya dari sebelah kiri, maka dia melengkung ke sebelah kiri.
Berikutnya ada gerak geotropisme. Perhatikan pada tanaman ini, kalian lihat bahwa akarnya menuju ke pusat bumi karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Untuk geotropisme ada dua, ada geotropisme positif dan ada geotropisme negatif. Geotropisme positif jika responnya menuju ke bumi, contohnya yaitu gerak pertumbuhan akar. Dan ada geotropisme negatif, yaitu jika gerakan responnya menjauhi bumi, contoh yaitu gerak pertumbuhan batang yang ke arah atas. Nah, jika rangsang yang datang itu berupa gaya gravitasi, maka disebut sebagai gerak geotropisme. Berikut adalah jika rangsangan yang datang berupa air, maka disebut hidrotropisme. Kalian bisa lihat video tadi bahwa akar ini menuju ke sumber air. Ini disebut hidrotropisme. Dan yang berikutnya ada kemotropisme, yaitu arah tanaman menuju ke arah bahan kimia, contohnya pada pupuk ini, maka termasuk dalam gerak kemotropisme. Lalu yang terakhir adalah gerak tikmotropisme, yaitu gerak tumbuhan karena dipengaruhi berupa rangsangan sentuhan, contohnya pada tanaman markisa atau pada mentimun yang sulurnya ini akan melilit ketika tersentuh oleh batang kayu. Nah, gerakan sulur yang melilit pada batang kayunya, maka dia disebut sebagai tikmotropisme. Nah, ini untuk gerak tropisme. Berikutnya ada gerak dari dalam, yaitu nasti. Gerak nasti yaitu gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nasti ini adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar, tapi tidak peduli arahnya dari mana. Nah, contoh kita lihat kalau pada nasti itu dibagi menjadi 6. Kita lihat foto nasti. Foto nasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Contoh, mekarnya bunga pukul 4 yang akan mekar pada sore hari dan menutup besok paginya. Nah, bunga pukul 4 ini mekar karena pengaruh rangsangan cahaya. Tidak peduli cahayanya dari mana, maka dikatakan gerak foto nasti. Berikutnya ada niktinasti. Perhatikan, niktinasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap. Nah, kita lihat ketika malam maka daun lamtoro ini pohon turi ini akan menutup daunnya. Ketika siang dia akan mekar. Nah, itu niktinasti, yaitu gerak tumbuhan dipengaruhi oleh suasana gelap. Berikutnya ada tikmonasti, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi karena sentuhan, tidak peduli sentuhannya datang dari mana. Kita lihat contohnya pada daun putri malu. Ini termasuk dalam tikmonasti atau sering juga disebut dengan seismonasti. Kita lihat contohnya putri malu, kita sentuh. Nah, maka dia akan mengatup di bagian yang kita sentuh. Nah, ini dikatakan sebagai tikmonasti. Berikutnya ada termonasti, yaitu gerakan pada tumbuhan yang disebabkan karena rangsangan berupa suhu. Contohnya pada tanaman tulip. Bunga tulip ini akan mekar pada suhu udara yang sesuai. Nah, ketika suhunya sesuai, maka bunga tulip akan mekar.
Berikutnya adalah gerak haptonasti, yaitu gerak nasti yang disebabkan karena rangsangan berupa sentuhan serangga. Kalian perhatikan animasi berikut. Ini adalah kantung semar yang akan menangkap serangga yang mendekatinya. Gerak ini disebut sebagai haptonasti. Berikutnya ada nasti kompleks, adalah gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus. Jika gerakannya itu disebabkan gabungan beberapa rangsangan, cahaya matahari, suhu, air, dan zat kimia, maka dikenal sebagai nasti kompleks. Contohnya yaitu gerakan membuka dan menutupnya sel penjaga pada stomata atau mulut daun. Kemudian berikutnya, gerak ketiga pada tumbuhan adalah gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak seluruh bagian tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak taksis ini yaitu gerak berpindah tempat tumbuhan. Jika rangsangannya berupa cahaya, maka disebut fototaksis. Perhatikan animasi berikut. Kalian akan melihat ini adalah klorofil pada daun yang akan bergerak ke atas karena rangsangan berupa cahaya matahari. Berpindahnya klorofil ini disebut sebagai fototaksis. Berikutnya ada kemotaksis. Kemotaksis adalah gerakan taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia. Contohnya, atau gerakan spermatozoa menuju ke sel telur. Pada tumbuhan lumut, sperma dapat bergerak menuju ke sel telur karena kandungan zat kimia yang dikandung di dalam sel telur. Ini adalah contoh pada gerak kemotaksis. Demikian 3 gerakan pada tumbuhan yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, yaitu ada tropisme, nasti, dan taksis.